Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu dosen kita, Ibu Nursiwi Nugraini, SSI MPD. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang hal sejajar. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsa Nur Aziza, yang kedua ada Alvin Nafar Dunanda, yang ketiga ada Rosanda Cika, yang keempat ada Sahri Sidik, yang kelima ada Maitania Nasba, yang keenam ada Rika Ayu Azhara. Next. Pengertian dari sejajar. Dalam geometri bidang, dua garis sejajar diartikan sebagai dua garis yang tidak mempunyai titik persekutuan. Terlihat pada gambar, jika garis A dan B mempunyai sebuah titik persekutuan, dikatakan garis A dan B berpotongan. Jika garis P dan Q tidak mempunyai titik persekutuan, dikatakan garis P dan Q sejajar yang dilambangkan dengan P sejajar dengan Q. Aksioma. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Contoh soal, pada gambar berikut, tampak melalui titik P di luar garis H, terdapat satu garis G yang sejajar dengan garis H. Sifat-sifat garis sejajar. A. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jika diketahui A sejajar dengan B dan G memotong A, maka pasti G juga memotong. B. Jika dua buah garis masing-masing sejajar dengan sebuah garis lain, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain seperti pada gambar. Jika P sejajar A dan H sejajar A, maka P sejajar H. Sudut-sudut yang terjadi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis. Jika dua garis A dan dipotong oleh sebuah garis G, maka terjadilah sudut-sudut sehadap, yaitu sudut A1 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B2, sudut A3 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B4. Sudut-sudut dalam berseberangan yaitu sudut A3 dan sudut B1, sudut A4 dan sudut B2, sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut B3, sudut A2 dan sudut B4. Sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dan sudut B2, sudut A4 dan sudut B1. Sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut A1 dan sudut B4, sudut A2 dan sudut B3. Sifat-sifat sudut yang terjadi jika garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Yang pertama, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Kebalikannya juga berlaku, yaitu sebagai berikut. Jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan sudut-sudut sehadapnya sama besar, maka kedua garis tersebut sejajar. Contoh soal, pada gambar IH sejajar dengan GE. A. Tentukan dua pasang sudut sehadap. B. Jika sudut EFG sama dengan 35 derajat dan sudut FHI sama dengan 75 derajat, tentukan besar sudut FEG, besar sudut FGE,
besar sudut IH. Penyelesaian A. Sudut FEG sehadap dengan sudut FHI. Sudut FGE sehadap dengan sudut FIH. Yang B. Sudut FEG sama dengan sudut FHI sama dengan 75 derajat. Sudut FGE sama dengan 180 derajat dikurangi sudut FEG ditambah sudut EFG. Sudut FGE sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat ditambah 35 derajat. Sudut FGE sama dengan 70 derajat. Didapat hasil sudut FIH sama dengan sudut FGE sama dengan 70 derajat. Yang kedua, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Kebalikannya juga berlaku, yaitu sebagai berikut. Jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan sudut-sudut dalam berseberangannya sama besar, maka garis tersebut sejajar. Contoh soal, pada gambar AD sejajar EH, tentukan dua pasang sudut dalam berseberangan jika sudut HGC sama dengan 85 derajat. Tentukan besar sudut BCG, besar sudut GCD, dan besar sudut FGC. Penyelesaiannya A. Sudut dalam berseberangan pada gambar tersebut adalah sudut BCG dan sudut HGC dan sudut FGC. Yang B, sudut BCG sama dengan sudut HGC sama dengan 85 derajat. Sudut GCD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BCG. Sudut GCD sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Sudut GCD sama dengan 95 derajat. Didapat hasil bahwa sudut FGC sama dengan sudut GCD dikurangi 95 derajat. Kemudian yang selanjutnya yakni 3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut luar berseberangan yang terbentuk sama besar. Kebalikannya juga berlaku, yaitu sebagai berikut. Jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan sudut-sudut luar berseberangannya sama besar, maka kedua garis tersebut sejajar. Seperti yang ada di gambar, pasangan sudut A1 dan sudut A3 serta pasangan sudut A2 dan sudut B4 disebut sudut luar berseberangan. Next. Contoh soal pada gambar berikut. PQ sejajar dengan RS. Yang A, tentukan dua pasang sudut luar berseberangan. Yang B, jika sudut PUT sama dengan 105 derajat, tentukan besar sudut SVW, besar sudut QUT, dan besar sudut RTW. Penyelesaian A. Sudut PUT dan sudut SVW adalah sepasang sudut luar berseberangan. Demikian pula dengan sudut KQUT dan sudut RVW. B. Oleh karena PQ sejajar dengan RS, maka sudut PUT sama dengan sudut SWV sama dengan 105 derajat. Sudut QUT sama dengan 1800 dikurang sudut PUT sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat sama dengan 75 derajat. Jadi RVW sama dengan sudut QUT sama dengan 75 derajat. Kemudian yang keempat, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam ataupun luar sepihak yang berbentuk jumlahnya 180 derajat ataupun berpelurus. Kebalikannya juga berlaku,
yaitu sebagai berikut. Jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan sudut dalam atau sudut luar sepihak yang terbentuk jumlahnya 180 derajat, maka kedua garis tersebut adalah sejajar. Seperti yang ada di gambar, pasangan sudut A3 dan sudut B2 serta pasangan sudut A1 dan B4 disebut sudut luar sepihak. Kemudian untuk contoh soalnya, ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan BC. Garis G memotong AC dan BC berturut-turut di P dan Q. Jika AB sejajar dengan PQ dan besar sudut BCA sama dengan 78 derajat, tentukan besar sudut berikut. A. Sudut CAB, B. Sudut CPQ, C. Sudut PQBS, D. Sudut ABC. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu A, untuk menentukan besar sudut CAB, karena segitiga ABC sama kaki, maka sudut CBA sama dengan sudut BCA sama dengan 78 derajat. Untuk langkah yang kedua, menentukan besar sudut CPQ. CPQ sehadap dengan sudut CAB, maka CPQ sama dengan CAB, dan hasilnya 78 derajat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu yang C, menentukan besar sudut PQB. PQC ditambah sudut QCP ditambah sudut CPQ sama dengan 180 derajat. Sudut POC ditambah 78 derajat ditambah 78 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut PQC sama dengan 180 derajat dikurangi 156 derajat. Sehingga sudut POC sama dengan 24 derajat. Sudut PQC ditambah PQB sama dengan 180 derajat atau berpelurus. 24 derajat ditambah sudut PQB sama dengan 180. Sudut PQB sama dengan 156 derajat. Kemudian untuk langkah yang keempat, menentukan sudut ABC. Dalam hal ini, sudut ABC sehadap dengan sudut PQC. Maka sudut ABC sama dengan PQC sama dengan 24 derajat. Kemudian yang terakhir, periksa kembali jawaban yang telah didapat. Sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB sama dengan 24 derajat ditambah 78 derajat ditambah 78 derajat sehingga hasilnya benar adalah 180 derajat. Soal latihan dan penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan pada gambar di bawah ini. Di gambar, tentukan nilai dari Y. Untuk penyelesaiannya, kita harus paham dengan konsep hubungan antar sudut. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, dalam hal ini sudut CEF dan sudut EAH merupakan sudut sehadap, maka sudut EAH sama dengan sudut CEF. Sudut EAH sama dengan 102 derajat. Sudut EAH sama dengan sudut BAE 180 derajat karena sudut saling berpelurus. 102 derajat ditambah 3Y sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat. 3Y sama dengan 78 derajat dan Y hasilnya adalah 26 derajat. Kesimpulan, dalam geometri bidang, dua garis lurus disebut sejajar jika garis itu terletak pada suatu bilangan satu bidang dan tidak berpotongan. Walaupun kedua garis diperpanjang ke segala arah, garis sejajar juga mempunyai sifat-sifat. Penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari berupa rel kereta api, sistem bercocok tanam, dan lain-lain. Contoh penerapan garis-garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Rel kereta api, sistem bercocok tanam. Next. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.